Zulfa, kamu ngapain bawa laptop? Ada tugas penting hari ini? Oh iya nih, kebetulan hari ini aku ada presentasi, jadi aku bawa laptop. Oh, presentasi. Tapi kadang bawa laptop tuh ngerepotin gak sih? Berat gitu. Aku lebih suka nyatet di binder sih. Aku ngerti sih, tapi menurut aku kalau bawa laptop itu jadi lebih siap gitu. Jadi aku bawa laptop aja buat presentasi. Oh, bener sih. Tapi aku khawatir gitu loh orang lain ngelihat kita tuh dari seberapa canggih alat yang kita bawa. Iya sih, memang ada orang yang beranggapan kayak gitu. Tapi menurut aku kalau bawa laptop itu kan kita jadi lebih siap ya. Jadi lebih baik siap daripada tidak. Aku setuju sih. Akan ada saatnya kita menyesuaikan diri kan. Yang penting kita tuh tahu gunain gimana alat itu gitu loh. Tepat banget. Yang penting kan hasil kita, bukan alat yang kita bawa. Hai, kenalin aku Nabila Nur Aida dengan NIM 24070160127, kelas 1C Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang bersama rekan saya. Hai, nama saya Lelatu Zulfa Amalia dengan NIM 24070160114, kelas 1C, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, dari video tadi itu menjelaskan bagaimana persepsi sosial dan pandangan masing-masing orang terhadap alat yang kita gunakan. Persepsi sosial. Apa itu persepsi sosial? Sebelum memasuki pengertian persepsi sosial, yang pertama kita harus mengetahui apa itu persepsi. Persepsi adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memahami suatu objek, peristiwa, atau hubungan melalui panca indera dan pengalaman. Nah, persepsi sosial sendiri adalah proses atau aktif untuk memahami orang lain, di mana mereka sebelumnya sudah memiliki dan mendapatkan skema-skema atau informasi tentang keadaan sosial yang terekam di dalam memori, yang kemudian diolah atau dibayangkan kepada suatu objek. Nah, proses ini juga bisa mempengaruhi hasil jika ternyata nilai-nilai yang ada sebelumnya atau skema-skema yang sebelumnya ternyata berbeda dengan keadaan realitas yang mereka temukan atau alami. Selanjutnya, fungsi persepsi sosial ada 3. Yang 90% itu meramalkan atau mengantisipasikan sikap atau perilaku orang lain dengan siapa kita berinteraksi agar interaksi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, maksudnya adalah di sini dengan memahami bagaimana orang lain mungkin akan bertindak atau bereaksi. Kita bisa menyesuaikan respon kita sendiri untuk memastikan interaksi berjalan dengan lancar dan efektif. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar komunikasi dan hubungan dengan orang lain tetap positif dan tidak terjadi konflik. Nah, contohnya, jika kita melihat seseorang tampak marah, misalnya dengan wajah tegang atau nada suara keras, kita bisa memprediksi bahwa orang tersebut mungkin akan bereaksi dengan agresif atau tidak sabar. Kita bisa mengantisipasi ini dengan berbicara lebih pelan atau tenang untuk meredakan situasi. Nah, yang kedua, persepsi membuat kita siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi. Berarti persepsi sosial membantu kita mempersiapkan diri untuk berbagai situasi atau respons yang mungkin akan muncul dalam interaksi sosial. Dengan kemampuan ini, kita bisa mengantisipasi kemungkinan skenario dan mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan interaksi berjalan dengan baik atau untuk menghindari masalah. Contohnya, jika kamu akan memberikan saran kritis kepada teman dan berdasarkan pengamatan sebelumnya, kamu tahu bahwa temanmu mungkin akan merasa tersinggung. Kamu bisa menyiapkan cara untuk mengungkapkannya dengan lebih hati-hati atau menyiapkan argumen yang lebih mendukung untuk mengurangi potensi konflik. Yang ketiga, persepsi membantu kita untuk tahu dan mengerti hal-hal yang kita hadapi. Persepsi sosial memungkinkan kita untuk memahami perasaan atau niat orang lain yang tidak selalu diungkapkan secara langsung. Ini penting untuk membangun komunikasi yang efektif dan menjaga hubungan sosial yang baik. Nah, contohnya jika seseorang berbicara dengan suara rendah dan tidak bersemangat, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, kamu mungkin akan menyadari bahwa
mereka sebenarnya sedang sedih atau stres. Persepsi sosial membantumu membaca situasi ini sehingga kamu bisa menanggapi dengan lebih empati. Nah, selanjutnya adalah elemen persepsi sosial. Nah, persepsi sosial terdiri atas 3 elemen yang merupakan petunjuk tidak langsung ketika seseorang menilai orang lain. 3 elemen tersebut bersumber pada yang pertama adalah pribadi, konstitusi perilaku proses pembentukan persepsi sosial berdasarkan penilaian pribadi, antara lain yang dilakukan dengan cepat ketika melihat penampilan fisik seseorang, termasuk di dalamnya jenis kelamin, usia, ras, latar belakang etnik, dan beberapa aspek demografi lain. Yang kedua adalah situasi. Kita memiliki konsep awal tentang beragam situasi berdasarkan pengalaman. Ketika seseorang merasa sangat akrab dengan tipe situasi tertentu, maka peristiwa-peristiwa akan terletak tepat pada tempatnya. Hal ini berarti semakin kaya pengalaman hidup seseorang, semakin bijak persepsi sosial yang dibentuk dari situasinya. Yang ketiga adalah perilaku. Perilaku membentukkan bukti-bukti yang dapat diamati untuk mengidentifikasikan aktivitas seseorang. Orang mengandalkan perilaku nonverbal untuk menguatkan penilaiannya, namun seringkali hasilnya kurang akurat. Karena terlalu banyak perhatian yang ditunjukkan pada kata-kata, ekspresi wajah, isyarat bahasa tubuh, dan perubahan intonasi. Selanjutnya ada biologis persepsi sosial. Nah, persepsi sosial melibatkan beberapa struktur dan jaringan otak yang berperan dalam pemrosesan informasi sosial. Di antaranya itu yang pertama ada amigdala. Terlibat dalam pengenalan dan pemrosesan emosi, terutama emosi negatif seperti ketakutan atau marah. Amigdala membantu dalam mengidentifikasi isyarat emosional dari ekspresi wajah orang lain. Nah, contohnya itu misalkan nih kamu berjalan di jalan dan tiba-tiba berpasangan dengan seseorang yang menatapmu dengan ekspresi wajah marah, rahang mengeras, dan alis berkerut. Amigdala di otakmu akan segera aktif untuk mengenali isyarat emosional ini sebagai tanda kemarahan atau ancaman. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan sebelum kamu menyadari secara penuh apa yang sedang terjadi. Setelah mengenali dan memproses emosi ini, otakmu akan mengevaluasi situasi apakah kamu harus menghindari orang tersebut, memperbaiki kesalahpahaman, atau menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan kontroversi. Yang kedua, korteks prefrontal atau PFC. Berperan dalam mengambil keputusan, penilaian sosial, dan pengaturan respon emosional. Bagian ini membantu menilai situasi sosial dan merespons dengan cepat. Misalkan, kamu sedang berada di acara keluarga atau salah satu kerabat menyampaikan komentar yang sedikit menyinggung atau kurang pantas. Nah, dalam situasi ini, korteks prefrontal atau PFC membantumu menilai situasi sosial dan memutuskan respons yang paling tepat. Kamu mungkin merasa terganggu oleh komentar tersebut, tetapi PFC membantumu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan seperti langsung membalas komentar dengan nada marah atau memilih untuk tetap tenang. Nah, keputusan akhir alih-alih merespons secara impulsif. PFC memungkinkanmu untuk berpikir lebih panjang, mungkin memutuskan untuk menanggapi komentar dengan santai atau humor sehingga suasana tetap kondusif dan tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Yang ketiga ada fusiform face area atau FFA. Bagian dari otak yang khusus mengidentifikasi wajah, penting dalam mengenali dan membedakan wajah orang lain yang merupakan elemen penting dari persepsi sosial. Misalnya, saat menonton acara TV, kamu melihat seorang aktor yang kamu kenali. FFA akan aktif untuk mengidentifikasi wajah mereka sebagai orang yang pernah kamu lihat sebelumnya. Meskipun kamu hanya mengenali mereka dari film atau acara TV, respon emosionalnya ketika kamu mengenali wajah tersebut, mungkin kamu merasa senang atau terinspirasi, yang bisa mendorongmu untuk berdiskusi dengan orang lain tentang film atau acara yang mereka bintangi. Yang keempat ada sulcus temporal superior atau STS. Terlibat dalam memahami gerakan tubuh seperti gestur dan ekspresi wajah yang mendukung pemrosesan informasi sosial nonverbal. Nah, contohnya jika seseorang berjalan dengan cepat ke arahmu sambil tersenyum.
STS membantumu akan menginterpretasikan bahwa mereka mungkin ingin berbicara atau berbagi kabar baik. Sebaliknya, jika seseorang berjalan menjauh dengan kepala tertunduk, STS bisa membantumu menyadari bahwa mereka mungkin merasa tidak nyaman atau ingin menjauh dari situasi. Pengaruh terhadap tindakan ini, memahami gerakan tubuh ini memungkinkan kamu untuk menyelesaikan reaksi kamu. Apakah itu dengan menyambut mereka atau memberi mereka ruang jika mereka tampak tidak ingin berinteraksi. Proses persepsi sosial. Yang pertama yaitu deteksi. Mengamati isyarat sosial seperti wajah atau gerakan. Kamu melihat wajah-wajah yang berbeda dan mencari ekspresi wajah yang familiar, seperti senyuman atau raut wajah yang dikenal. Jika kamu melihat seseorang tersenyum, itu bisa menjadi sinyal bahwa mereka senang dan mungkin sedang menunggu kedatanganmu. Meskipun banyak orang di sekitar, FFA di otakmu mulai berfungsi untuk membantu mendeteksi dan mengenali wajah temanmu di antara kerumunan. Yang kedua adalah kategorisasi. Mengelompokkan isyarat berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Misalnya, jika kamu melihat wajah yang mirip dengan teman dekatmu, otakmu secara otomatis mengkategorikan wajah itu sebagai teman atau kenalan. Jika kamu kemudian mengenali bahwa wajah tersebut milik orang lain, seperti orang rekan kerja dan perusahaan yang sama, kamu dapat memperbarui kategorisasi tersebut menjadi rekan kerja dan merespon dengan cara yang sesuai. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu memahami makna dari isyarat tersebut, termasuk emosi atau niat orang lain. Misalnya, jika kamu melihat seseorang dengan alis terangkat dan mulut terbuka, kamu dapat menginterpretasikan ekspresi tersebut sebagai tanda kejutan. Ini mungkin menunjukkan bahwa orang tersebut baru saja mendengar berita yang mengejutkan. Yang keempat adalah respon, menentukan tindakan yang sesuai berdasarkan interpretasi isyarat sosial tersebut. Ketika melihat seseorang dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kejutan, respon terhadap ekspresi kejutan menanyakan apa yang terjadi. Seperti, oh, sepertinya kamu terkejut, apa yang terjadi? Nah, alasannya itu menunjukkan kepedulian dan memberi kesempatan untuk berbagi. Memberikan dukungan emosional, contohnya, kamu terlihat terkejut, apakah semuanya baik-baik saja? Nah, alasannya itu membantu mereka merasa nyaman untuk berbagi. Menghentikan aktivitas dan memberikan perhatian, contohnya, memberikan perhatian penuh pada orang tersebut, alasannya untuk menghargai momen dan menunjukkan kepedulian. Yang terakhir yaitu memberikan ruang jika diperlukan, contohnya, ambil nafas sebentar jika kamu butuh waktu. Nah, alasannya itu untuk membantu mereka mengatasi perasaan kejutan. Selanjutnya ada proses terjadinya persepsi sosial. Yang pertama, pencatatan stimulus. Individu mengamati dan menerima informasi dari lingkungan sosial, baik itu melalui interaksi langsung, media, atau pengamatan. Nah, ini melibatkan perhatian terhadap isyarat sosial seperti ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuh. Informasi ini penting untuk memahami dinamika sosial, karena dengan mencatat stimulus tersebut, individu dapat menafsirkan situasi dengan lebih baik dan merespons secara tepat. Misalnya, dengan memberikan dukungan kepada seseorang yang tampak cemas, pencatatan stimulus adalah langkah awal yang krusial dalam proses persepsi sosial, memungkinkan individu untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk interaksi yang lebih efektif. Yang kedua, penyaringan informasi. Banyaknya informasi yang diterima, individu menyaring dan memilih informasi yang dianggap relevan. Dalam situasi sosial yang kompleks, individu tidak dapat merespon semua informasi secara bersamaan, sehingga mereka menggunakan kriteria tertentu seperti pengalaman sebelumnya, konteks situasi, atau tujuan interaksi untuk menentukan mana informasi yang perlu diperhatikan. Proses ini membantu individu untuk mengurangi kebisingan informasi, sehingga mereka dapat memahami dan merespon situasi sosial dengan lebih efektif. Misalnya, saat berinteraksi dalam kelompok besar, seseorang mungkin hanya memperhatikan komentar dari orang-orang yang dianggap berpengaruh atau relevan bagi diskusi. Yang ketiga, kategorisasi. Otak mulai mengkategorikan informasi yang diterima dengan menggunakan pengalaman atau skema sosial yang sudah dimiliki. Ketika individu mendapatkan informasi baru, mereka cenderung mengaitkannya dengan kategori atau label yang sudah ada, seperti kelompok sosial, karakteristik, atau stereotip.
Proses ini memudahkan individu untuk memahami dan memproses informasi dengan lebih cepat, karena mereka tidak perlu menganalisis setiap detail secara mendalam. Misalnya, saat bertemu seseorang untuk pertama kali, kita mungkin mengkategorikannya sebagai teman atau saingan berdasarkan penampilan atau konteks interaksi yang membantu kita merespons secara tepat dalam situasi sosial tersebut. Selanjutnya, interpretasi. Interpretasi ini mencangkup menilai niat, perasaan, atau keadaan mental orang lain berdasarkan isyarat sosial yang diterima. Seperti ekspresi wajah, nada suara, atau gerakan tubuh. Setelah mengkategorikan informasi, individu mencoba memahami makna di balik isyarat tersebut untuk merespons dengan cara yang sesuai. Misalnya, jika seseorang tersenyum sambil menghindari kontak mata, kita mungkin menginterpretasikan bahwa mereka merasa tidak nyaman meskipun tampak bahagia. Proses interpretasi ini penting dalam interaksi sosial karena membantu kita memahami emosi dan motivasi orang lain, sehingga kita dapat merespon dengan empati dan dukungan yang tepat. Yang kelima, ada penilaian dan respon. Bagian otak seperti amigdala dan korteks prefrontal membantu dalam menentukan respon emosional dan perilaku yang sesuai. Amigdala terlibat dalam pengenalan emosi, terutama emosi negatif, dan membantu individu merasakan ketakutan atau kecemasan terhadap situasi tersebut. Sementara itu, korteks prefrontal berfungsi dalam pengambilan keputusan untuk pengaturan respons. Kemungkinan individu untuk menilai situasi secara rasional dan merespon dengan cara yang tepat. Nah, misalnya nih, jika seseorang menunjukkan ekspresi marah, amigdala mungkin mengaktifkan respon ketakutan. Sementara korteks prefrontal membantu individu memutuskan apakah akan menjauh atau mencoba berbicara untuk meredakan ketegangan. Proses ini memastikan bahwa respon kita terhadap interaksi sosial dapat disesuaikan dengan konteks dan emosi yang ada. Yang terakhir, evaluasi ulang. Evaluasi ulang ini bisa terjadi jika mereka mendapat informasi tambahan atau menyadari adanya kesalahan dalam interpretasi awal mereka. Nah, ketika individu mendapatkan perspektif baru atau fakta yang berbeda, mereka dapat menyadari bahwa interpretasi awal mereka mungkin tidak akurat. Misalnya, jika seseorang awalnya mengira teman, mereka marah karena ekspresi wajahnya, tetapi kemudian mengetahui bahwa teman tersebut sebenarnya sedang sakit kepala. Mereka akan mengevaluasi ulang persepsi mereka dan mungkin merasa perlu meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Proses evaluasi ulang ini penting untuk membangun hubungan yang baik dan menghindari konflik yang tidak perlu akibat kesalahpahaman. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Yang pertama yaitu bias kognitif. Persepsi sosial dapat dipengaruhi oleh bias kognitif seperti stereotip atau prasangka. Misalnya, seseorang mungkin lebih cenderung melihat orang lain dengan cara yang konsisten dengan stereotip yang sudah ada di pikirannya. Yang kedua adalah pengalaman dan belajar. Pengalaman hidup dan latar belakang seseorang juga membentuk persepsi sosialnya. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan isyarat sosial. Yang ketiga adalah kondisi biologis. Gangguan pada struktur otak tertentu, misalnya amigdala atau prefrontal cortex, dapat menyebabkan kesulitan dalam persepsi sosial. Misalnya, individu dengan gangguan spektrum autisme seringkali memiliki kesulitan dalam menginterpretasikan isyarat sosial. Nah, selanjutnya nih ada contoh nyata persepsi sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalkan dalam situasi sosial, seseorang tersenyum pada kita. Proses apa yang terjadi? Nah, yang pertama penerimaan stimulus. Kita melihat senyum tersebut atau stimulus visual. Nah, yang kedua, pemrosesan sensoris. Otak kita menganalisis senyum itu dan mengenalinya sebagai isyarat sosial. Yang ketiga, kategorisasi. Otak mengkategorikan senyum sebagai isyarat yang positif. Yang keempat, interpretasi. Kita menafsirkan senyum itu sebagai tanda persahabatan atau keramahan. Yang kelima adalah respon. Kita membalas dengan senyum atau tindakan yang ramah. Yang terakhir, yang keenam, evaluasi ulang.
Jika setelahnya kita mengetahui bahwa senyum itu bersifat sarkastik, kita mengevaluasi ulang persepsi kita. Nah, contohnya sarkastik itu apa sih? Misalnya, kamu baru saja menyelesaikan presentasi di depan rekan-rekan kerja. Nah, salah satu rekan memberikan senyuman setelah presentasimu selesai. Nah, pada awalnya, kamu menafsirkan senyuman itu sebagai tanda dukungan atau apresiasi atas prestasimu. Namun, setelah berbicara dengan rekan kerja lainnya, kamu mengetahui bahwa rekan yang tersenyum tersebut sebenarnya tidak benar-benar terkesan dengan prestasimu. Nah, senyum itu bukanlah tanda apresiasi, melainkan sarkastik. Tanda bahwa dia sebenarnya tidak menyukai atau meremehkan presentasimu. Meskipun terlihat tersenyum. Setelah menyadari bahwa senyuman itu bersifat sarkastik, kamu mengevaluasi ulang persepsi awalmu. Kamu menyadari bahwa senyuman tersebut bukanlah tanda dukungan atau penghargaan, melainkan ejekan terselubung. Setelah informasi tambahan ini, kamu mengubah cara kamu memandang senyuman rekan tersebut dan mungkin mengubah sikapmu terhadapnya di masa depan. Dalam situasi ini, evaluasi ulang terjadi setelah kamu mendapatkan informasi baru yang mengungkapkan makna sebenarnya dari senyuman yang awalnya kamu anggap positif. Ini menggambarkan bagaimana persepsi sosial dapat berubah ketika kita menyadari bahwa isyarat sosial yang kita terima memiliki makna yang berbeda dari yang kita duga. Proses persepsi sosial ini terjadi sangat cepat dan seringkali otomatis tanpa kita sadari. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar tersebut itu seperti menggambarkan seseorang yang sedang kesepian, seperti yang dilihat ada seorang cowok yang membawa boneka beruang dengan menunjukkan wajah yang sedih. Hal tersebut menunjukkan bahwa dia kesepian meski ada pasangan di belakang. Nah, boneka beruang ini seringkali diasosiasikan dengan kasih sayang. Penggunaan boneka ini bisa menggambarkan kerinduan akan cinta atau penghiburan, menunjukkan bahwa seseorang mungkin mencari kenyamanan dalam objek. Nah, selanjutnya ini tuh gambar menggambarkan suasana keramaian di sebuah acara, mungkin konser atau festival. Kerumunan ini menunjukkan bagaimana orang berkumpul untuk menikmati pengalaman bersama. Musik dan acara live seringkali menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara peserta. Senyum dan ekspresi wajah yang ceria dari orang-orang di gambar mencerminkan kebahagiaan dan kegembiraan. Ini menunjukkan bagaimana pengalaman positif mampu meningkatkan suasana hati dan menciptakan momen berharga. Kita kan tadi udah belajar bareng nih tentang persepsi sosial. Nah, jadi dari yang kita pelajari tentang persepsi sosial, sebenarnya ini adalah proses di mana kita memahami orang lain ya. Kita mengandalkan pengalaman dan skema sosial yang sudah kita punya untuk membentuk persepsi kita. Nah, iya bener banget nih. Persepsi sosial itu sebenarnya aktif banget. Kita bukan cuma merespons secara otomatis, tapi juga mengolah informasi yang kita dapat dari informasi yang sebelumnya yang kita terima gitu. Nah, makanya persepsi kita bisa berubah kapanpun kalau realitas yang kita hadapi itu berbeda dari ekspektasi kita. Nah, jadi fungsi utama persepsi sosial ini membantu kita memprediksi bagaimana orang lain mungkin akan bersikap dan bertindak kan. Ini bikin kita bisa menyesuaikan cara berinteraksi supaya lebih lancar. Yap, misalnya itu kayak kita ngeliat orang nih tampak marah. Iya. Kita bisa memprediksi kalau mereka tuh mungkin akan agresif sifatnya. Jadi kita tuh harus atur respon kita seperti berbicara lebih tenang gitu sama orang yang lagi marah gitu. Supaya tidak memicu keamarahan mereka lebih tinggi lagi. Nah, dan dari segi biologis, otak kita juga ikut berperan dalam proses ini ya. Ada amigdala yang bantu kita memproses emosi, terus ada prefrontal cortex untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi sosial. Betul banget, makanya persepsi sosial itu bukan cuma soal apa yang kita lihat atau kita dengar, tapi juga bagaimana otak kita mengolah informasi tersebut secara cepat. Misalnya ketika kita mendeteksi wajah marah tuh, amigdala langsung aktif memberi sinyal bahaya dan
tapi SG menilai bagaimana kita harus merespon. Aku juga belajar kalau proses persepsi sosial itu terdiri dari beberapa tahap, mulai dari deteksi, kategorisasi, interpretasi, sampai akhirnya kita merespon. Dan proses ini seringkali otomatis tanpa kita sadari. Exactly, semua terjadi cepat banget kan. Nah, tapi yang menarik itu persepsi kita bisa berubah kalau kita dapat informasi baru. Misalnya, awalnya kita pikir orang itu tersenyum karena marah kan. Tapi kalau tahu belakangan itu senyum sarkastik, kita bakal evaluasi ulang persepsi kita. Jadi, secara keseluruhan, persepsi sosial itu kayak alat penting buat kita memahami dan merespon dunia sosial gitu. Dan walaupun bisa dipengaruhi oleh bias atau pengalaman, otak kita punya kemampuan untuk mengevaluasi ulang kalau ternyata persepsi kita salah. Nah, itulah pentingnya persepsi sosial karena berfungsi buat kita lebih efektif dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, terima kasih teman-teman sudah belajar bareng nih tentang persepsi sosial. Nah, juga kita mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah, perkataan atau materi yang kita berikan itu salah karena kita juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.